Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita laksanakan Idul Fitri, yaitu hari Minggu kemarin. Dengan Idul Fitri kita tentu ingin menjadi orang yang takwa dan orang yang kembali kepada fitrah. Walaupun dalam kondisi darurat, kita dalam keadaan berhadapan dengan COVID-19, namun kita sebagai orang beriman, semua itu adalah ujian bagi kita. Tidak ada ujian yang tidak bisa dilewati oleh umat manusia, karena Allah berjanji di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah akan memberikan ujian atau memberikan beban kepada seseorang itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu, yakinilah itu. Kalau kata orang, badai itu pasti berlalu. Cuman kapan berlalunya itu adalah masalah sa'ah. Masalah waktu itu Allah yang menentukan. Manusianya wajib berikhtiar, berusaha. Saudara sekalian, dengan kita kembali kepada fitrah setelah kita menyelesaikan ibadah puasa dan insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa, kita perlu mengambil pelajaran dari peristiwa ujian COVID-19. Yang pertama adalah dengan adanya wabah ini kita harus bermuhasabah diri. Seakan-akan kita setiap detik, setiap saat akan diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ruh kita. Jadi kita dalam kondisi ini setiap saat rasanya akan meninggal. Nah, hal demikian ini perlu kita syukuri bahwa ini mengingatkan kita agar tidak melakukan hal-hal maksiat, agar kita banyak tobat, agar kita banyak berbuat amal ibadah kebajikan, dan agar kita memaafkan semua orang. Ini hikmah yang kita dapat dalam kondisi COVID-19 bagi orang-orang yang mau berpikir. Yang kedua, dengan ikhlasnya kita menerima cobaan ini, insya Allah iman kita meningkat. Karena kita di mata Allah itu tidak ada apa-apanya. Kita orang lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Mari kita lihat sejarah menunjukkan hari ini bahwa negara-negara negara-negara adidaya itu pun tidak mempunyai kekuatan menghadapi ujian dari Allah ini. Katakanlah Amerika, Rusia, Iran, Cina, Jepang, semua negara-negara yang selama ini merasa paling kuat dari segi persenjataan, dari segi ekonomi, dari segi tentara dan lain sebagainya, hari ini bertekuk lutut keseluruhan. Dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah tidak suka dengan orang yang sombong,
orang yang takabur atau kibrun, dan orang-orang yang suka membunuh manusia dengan peralatan senjata-senjata modern, baik itu dalam bentuk nuklir, senjata biologi, ataupun senjata kimia. Itu semua sangat berbahaya dan dapat memusnahkan kehidupan umat manusia dan juga akan menghancurkan kebudayaan dunia. Oleh karena itulah hendaknya seluruh umat manusia hari ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu jangan mengulangi perbuatan-perbuatan yang merusak bumi, perbuatan-perbuatan yang merusak keseimbangan alam semesta, perbuatan-perbuatan yang memakan hak-hak orang lain, perbuatan-perbuatan yang menindas rakyat. Janganlah arogan, jangan memusuhi ulama, karena dengan demikian Allah akan marah, karena ulama itu adalah pewaris Nabi yang membawa petunjuk agar umat manusia ini selamat dunia dan akhirat. Saudara sekalian, kita membaca sejarah bagaimana Namrud berkuasa, bagaimana Fir'aun berkuasa, bagaimana Abu Jahal berkuasa. Seluruhnya dapat dihancurkan kekuasaan itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang sombong, takabur, apalagi menganggap dirinya adalah Tuhan, semua kehidupan orang, semua nyawa orang, dia anggap dia yang memiliki, dia berlaku seenaknya kepada rakyat. Terhadap penguasa-penguasa yang zalim di muka bumi ini, saya hanya mengingatkan, hati-hati, hukum sunnatullah akan berlaku kepada setiap orang. Apa yang dia tanam, itu yang dia tuai. Itulah kata Alkitab, hukum tabur tuai. Kalau dalam Islam mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Dan sebaliknya, jika kamu melakukan keburukan, kejahatan, kezoliman, dan lain sebagainya, itu juga akan kembali kepada dirimu masing-masing. Tunggu saatnya. Tanpa ada orang yang merusak kekuasaan, tanpa ada orang yang merongrong kekuasaan, semua itu pasti berlalu, pasti akan berakhir. Allah juga mengatakan, kullun nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang abadi. Ayat lain mengatakan, walikulli ummatun ajalun. Fa iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kaum, setiap bangsa itu ada ajalnya. Ternyata bukan manusia saja yang ada ajal. Bangsa, negara, kerajaan, kekuasaan, semua itu pasti ada ajalnya. Pasti ada batasnya. Pasti bisa berganti, pasti bisa berubah. Tanpa diganti oleh manusia, dia akan berganti secara alami yang dikatakan dengan hukum sunnatullah. Oleh karena itu, sebaiknya kita bermuhasabah diri, baik itu penguasa, pengusaha, rakyat kecil, pejabat, siapalah, baik ulama, semuanya kita harus menyadari bahwa kewajiban kita di bumi ini hanya mengabdi kepada Sang Khalik Pencipta, Tuhan semesta alam. Itulah yang perlu kita renungkan sehingga kita dapat menjadi orang yang fitrah kembali setelah melaksanakan puasa Ramadan. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyum walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada din Allah, yaitu din yang lurus, karena manusia diciptakan atas din itu dan tidak ada perubahan atas sunnatullah itu, fitrah Allah itu. Dan itulah din yang berdiri tegak, din yang kokoh. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Oleh karena itu, setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan,
dalam melaksanakan puasa, qiyamul lail dan lain sebagainya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Mari kita tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan maksiat, dan mari kita tingkatkan amal-amal soleh dan memperbanyak sedekah, dan terutama cantumkan pada diri kita maafkan setiap orang. Baik orang itu salah kepada kita, tetap kita yang memaafkan terlebih dulu. Itulah hal-hal yang paling baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.